Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas sedikit tentang analisis bibliografi. Bibliografi seperti yang kita ketahui, bibliografi itu mungkin teringat dengan istilah daftar pustaka gitu ya, atau pustaka-pustaka yang biasa kita gunakan, biasa kita rujuk ketika kita menulis karya ilmiah, misalkan artikel dalam salah satu jurnal. Apa yang akan dianalisis dalam bibliografi? Bibliografi itu tentunya merujuk kepada informasi-informasi yang ada pada suatu buku, artikel jurnal, proceeding, dan sebagainya. Biasanya informasi yang paling penting tentunya adalah judulnya apa, pengarangnya siapa. Itu kalau artikel jurnal, volume keberapa, isu keberapa, halaman berapa, ya, penerbitnya siapa, universitas mana yang menerbitkan, dan atau lembaga apa yang menerbitkan. Kemudian informasi-informasi tambahan seperti kata kunci yang ada pada artikel tersebut, atau mungkin abstrak yang ada pada artikel tersebut. Nah, di zaman digital sekarang tentunya sumber-sumber rujukan tadi sudah disimpan gitu ya, dalam bentuk digital tentunya. Nah, dan memuat informasi-informasi. Informasi yang akan dianalisis itu kita sebut metadata. Nah, metadata tersebutlah nanti yang akan kita analisis, bagaimana pemetaannya, bagaimana yang sering muncul, dan lain-lain gitu ya. Jadi intinya analisis bibliografi itu biasa juga mungkin bibliometrics gitu atau apa gitu ya. Itu intinya adalah salah satu statistika terapan lah, kurang lebih gitu, analisis statistik yang menghitung frekuensi gitu, jumlah dari kata kunci yang muncul, pengarangnya, dan dilakukan dengan salah satu algoritma dalam suatu aplikasi analisis bibliografi tersebut, sehingga memunculkan hubungan-hubungan antar kata kunci tersebut atau yang digenerate oleh algoritma yang ada pada software tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menggunakan software PostViewer gitu, untuk melakukan analisis tersebut. Nah, dari mana metadatanya? Metadatanya bisa banyak kita dapatkan. Nah, mungkin yang paling populer kita bisa gunakan publish or perish, atau dari metadata yang lain yang sudah kita yang bisa kita dapatkan atau bahkan sudah kita kumpulkan, misalnya dalam salah satu aplikasi reference manager juga, misalkan menggunakan Mendeley. Dan pada kesempatan ini Mendeley yang digunakan, kita gunakan Mendeley desktop gitu ya, dibandingkan dengan Mendeley reference manager, karena di Mendeley desktop bisa kita lihat dengan lebih lengkap metadata dari artikel-artikel atau buku yang kita kumpulkan dari publish or perish. Jadi kita bisa periksa di Mendeley desktop tersebut. Nah, jadi silakan di unduh dan diinstal. Nah, untuk PostViewer biasanya kita memerlukan aplikasi tambahan gitu ya. Kalau misalkan kita lihat sini ada PostViewer di sini, biasanya kita perlu untuk mengunduh juga gitu ya, atau menginstal juga Java gitu ya, versi ke-8 atau lebih katanya. Bisa diklik di link website yang tadi. Nah, ini yang kedua, publish or perish. Silahkan untuk yang menggunakan Windows atau yang menggunakan MacBook, ini silahkan dipilih sesuai dengan device yang dimiliki oleh masing-masing. Nah, untuk Mendeley desktopnya juga sama seperti link yang tadi
perlihatkan ya untuk yang MacBook maupun untuk yang Windows atau Ubuntu, Linux dan lain-lain bisa dipilih di sini. Nah, sebagai tambahan ketika kita ingin mengambil data dari Scopus melalui Publish or Perish, kita diminta untuk memiliki API key gitu. API key-nya silakan untuk membuat ya di link ini gitu ya, atau di laman ini dev.elsevier.com. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba langsung saja kepada aplikasinya ya. Ini aplikasi interface dari Publish or Perish. Nah, tentunya kita belum bisa melakukan analisis sebelum kita mendapatkan metadatanya. Nah, metadatanya yang akan dicoba dipraktikkan pada kesempatan ini, pertama, saya akan ambil dulu metadata yang saya miliki di Mendeley Desktop yang sudah saya kumpulkan, misalkan begitu ya. Dan saya tertarik untuk mengetahui tentang working memory. Nah, di dalam Mendeley Desktop yang saya miliki ini sudah terdapat sekitar berapa artikel ya cukup banyak lah ya. Nah, kita juga harus periksa kelengkapannya tadi, karena ketika kita akan menganalisis di FOSS-Viewer, metadatanya itu memang harus lengkap begitu ya. Semakin lengkap metadatanya semakin bagus nanti hasilnya. Jadi kita bisa coba klik di sini, kita lihat. Nah, ini kan untuk rujukan yang pertama, ini bentuknya buku gitu ya. Nanti kita bisa pilih apa hanya buku atau ini contohnya di sini ada buku. Judulnya adalah Exploring Working Memory. Nah, ini judulnya ada, penulisnya Alan Baddeley. Ini dan seterusnya ya. Publikasinya tahun berapa. Nah, di sini ada abstrak. Hanya sayangnya di sini tidak ada keywordnya. Nah, sayangnya tidak ada keywordnya. Nah, kalau memang keywordnya tidak ada, baiknya memang kita isi keywordnya supaya memang metadatanya lengkap gitu ya. Ini kebetulan ya perlu kita cari dulu gitu ya. Di sini kebetulan memang filenya harus diunduh dulu, nanti silakan dicari sendiri ya, tergantung dari keinginan atau topik dari masing-masing. Ini juga sama, ini nama jurnalnya ini, penulisnya ini. Di sini juga ada kata kunci working memory. Nah, di sini outdoor keywords-nya ada tapi abstraknya tidak ada. Nah, gitu. Ini juga kalau bisa dilengkapi. Ya, demikian seterusnya. Nah, data-data yang ini untuk dapat kita analisis menggunakan FOSS-Viewer. Kalau di Mendeley kita pilih semua ya, biasa pakai Ctrl A atau Command A gitu. Kemudian setelah itu di klik kanan, kemudian kita klik saja export. Nah, di export kemudian kita pilih di sininya template-nya adalah Research Information System atau RIS. Kemudian kita save ya, kita save. Nah, saya sudah simpan ini. Saya sudah simpan di dokumen dengan nama working memory dari Mendeley.ris tadi. Nah, kemudian kita akan cari sumber yang lain dari Publish or Perish. Nah, misalkan kita akan mencari dari Google Scholar. Nah, berarti yang pertama ini asalnya kosong, ini saya sudah mengisi karena memang supaya memerlukan waktu ya untuk menemukan ini. Semakin banyak hasil yang kita inginkan maka akan semakin lama gitu running dari pencarian metadatanya, tergantung koneksi juga dan tergantung device masing-masing. Misalkan saya tertarik dengan judulnya ya, judulnya tentang working memory. Ini juga bisa kita isi keywordnya apa gitu. Kalau misalkan beberapa kata kunci ini bisa dituliskan misalkan working memory itu, tapi pakai tanda petik gitu ya, memory gitu.
kemudian atau misalkan atau attention misalkan begitu ya, dan seterusnya. Nah kemudian kita tinggal search aja, nanti kita akan temukan. Nah kebetulan saya sudah search, ini maksimum number of result yang dipilihnya ada 500, semakin banyak ya semakin bagus ya. Ini cukup 500 juga lama ini untuk mendapatkannya. Search, nanti setelah kita dapatkan, di sini ada di sebelah kanan ada save result, nanti ini diklik, kemudian tinggal kita pilih resultnya as apa, karena kita akan menggunakan FOSS-Viewer ya, kita FOSS-Viewer bisa ya pakai dalam format RIS tadi atau RIS, nanti ini diklik saja, klik. Nah kemudian saya simpan di dokumen, tadi sudah saya simpan, dan saya tulis dengan nama working memory underscore gs, maksudnya itu dari Google Scholar gitu ya, dapatnya dari publish or perish. Nah kemudian saya akan menambah juga misalkan bagaimana dengan yang dari Scopus dengan working memory, ini juga sama ya, ini sama, kemudian diperoleh. Nah untuk yang Scopus tadi sudah disampaikan, kita perlu memiliki API key. API key-nya itu nanti akan diminta ya, ketika kita misalkan search belum memiliki, pasti dia akan minta untuk kita masukkan, atau sebelumnya kita klik setting di sini, nanti ada Scopus. Nah kopikan your Scopus API key-nya, ini yang saya miliki gitu. Nah ini setelah oke, ini di search misalkan dari 2014 sampai 2024 di search, nanti dapat sekitar 200. Dengan cara yang sama kita save result, kemudian kita lihat hasilnya, kita simpan hasilnya dalam bentuk RIS tadi. Klik, kemudian saya beri nama itu dengan nama working memory underscore Scopus, maksudnya database Scopus dari publish or perish gitu. Jadi kita punya 3. Nah sekarang kita akan masuk ke FOSS-Viewer. FOSS-Viewer sebelumnya mungkin bisa alangkah lebih baik kalau misalkan kita baca dulu manual FOSS-Viewer-nya ya. Manual FOSS-Viewer-nya di sini ada manual FOSS-Viewer, nah silakan dibaca ya supaya tidak keliru dalam memahami apa saja yang ada di FOSS-Viewer gitu. Ini manualnya silakan dibaca, ini semua penjelasannya ada di sini ya, ada di sini, tujuannya juga apa di sini dijelaskan. Ini misalkan fungsi dari FOSS-Viewer dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, creating map based on network data. Yang kedua, visualizing and exploring maps, dan seterusnya. Jadi intinya FOSS-Viewer itu akan bisa membuat map berdasarkan network data yang sudah ada, atau mengenerate-nya gitu ya, mengenerate-nya sesuai dengan kata kunci, sesuai dengan abstrak, sesuai dengan judul yang ada di metadata tadi. Oke, ini silahkan dibaca sendiri ya supaya lebih jelas. Jadi mungkin ada paparan-paparan yang saya sampaikan yang masih kurang jelas, bisa langsung lihat di manualnya. Saya akan kembali ke FOSS-Viewer. Nah di FOSS-Viewer ini, untuk memulainya cukup kita klik saja create di sini. Nah kita akan bermain di yang kedua dan yang ketiga. Nah tadi sudah disampaikan bahwa hasil dari FOSS-Viewer ini akan sangat bergantung kepada metadata yang kita dapatkan sebelumnya. Nah untuk pilihan yang kedua di sini, create a map based on bibliographic data. Di sini ada co-authorship. Co-authorship itu kesamaan penulisnya lah kira-kira. Yang kedua, keyword co-occurrence. Ya, kalau kita berarti ini berdasarkan keyword yang dituliskan oleh si penulis. Itu kesamaan keywordnya dianalisis juga. Kalau misalkan ada citasinya berapa dan seterusnya, ya kita fokus kedua aja, co-authorship dan keyword co-occurrence. Nah, sehingga data yang kita dapatkan tadi perlu kita periksa terlebih dahulu. Makanya kita memerlukan Mendeley Desktop. Contohnya tadi sudah disampaikan ya. Sudah disampaikan. Untuk yang saya miliki di sini ternyata
ada yang memiliki ada yang memiliki outdoor keywordsnya, keyword dari tulisannya, ada juga yang tidak dimiliki, gitu ya, ada yang tidak dimiliki. Nah berarti kalau kita menggunakan yang kedua ini, pilihan yang kedua, artikel-artikel metadatanya yang tidak memiliki keyword itu ya tidak teranalisis secara otomatis. Mereka akan menganalisis yang ada author keywordnya aja, kesamaan-kesamaannya. Ini kan hanya main frekuensi sebenarnya ya, frekuensinya berapa, kemudian hubungan antar artikel tersebut. Nanti dengan artificial intelligence lah kira-kira, dengan algoritma yang dimiliki oleh Fast Viewer, mereka akan memetakan itu. Kemudian kita akan baca hasilnya seperti apa. Nah, yang tadi misalkan yang baru saja kita dapatkan, tadi kan sudah kita simpan di sini working memory dari GS gitu ya, dari Google Scholar. Nah, kita bisa periksa, misalkan kita berikan di sini create folder yang sama gitu ya, working memory gitu. Memori dari Google Scholar gitu ya. Dapatnya Google Scholar, kemudian ngambil dari POP misalkan, akan saya kasih nama seperti ini. Nah, ini tinggal kita bisa masukkan yang tadi untuk kita import di sini. Ya, misalkan di importnya di sini, ini di file ini ya. File kemudian import RIS kan. Nah, klik RIS. Yang mana yang akan kita import? Tadi kan kita simpan di dokumen. Kemudian namanya itu adalah di sini tadi working memory dari Google Scholar. Nah, kita klik kemudian kita open. Nah, dia akan loading, kemudian coba kita periksa lengkap nggak outdoor keywordnya. Ternyata di sini sebagian banyak yang tidak lengkap nih, tapi ada juga yang lengkap nih outdoor keywordnya nih. Untuk tulisan yang pertama yang Subramaniam ini nggak ada outdoor keywordnya, bahkan abstraknya juga nggak ada. Nah, sehingga kalau ingin kita tambahkan akan lebih baik tuh, tambahkan. Bagaimana untuk mendapatkan ini ya, bisa kita klik di sini ya, di URL ini, atau kita bisa lihat di publish or perish tadi yang Subramaniam itu nomor berapa ya di working memory Google Scholar nih. Subramaniam itu di sini tadi harus dicari dulu ya kira-kira. Ya, tapi kalau kita ingin mengetahui tinggal klik aja di title-nya, klik, kemudian kita akan diarahkan langsung kepada artikelnya working memory ini atau bukunya. Nah ini abstrak ini bisa kita tambahkan gitu, tambahkan ke Mendeley desktop tadi. Setelah ditambahkan ini kita perbaiki RIS-nya gitu, kita perbaiki, kita klik kanan, kemudian kita ekspor, kita ekspor, kemudian kita simpan dalam bentuk RIS tadi kalau sudah ditambahkan. Nah, itu maksudnya. Jadi kenapa kita memerlukan Mendeley ya seperti itu. Nah, ada yang sudah ada. Nah, ini outdoor keywordnya ada gitu ya. Ini abstraknya ada, outdoor keywordnya ini lengkap. Yang working memory, worry, and algebraic ability ini lengkap. Ini sudah bagus. Ini abstraknya ada tapi outdoor keywordnya tidak ada, dan seterusnya. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi kalau misalkan kita mau lengkapi dulu ini, silakan. Kalau tidak, ya berarti hanya beberapa artikel saja yang bisa dianalisis ya untuk pilihan yang kedua tadi. Karena pilihan yang kedua ini fokusnya kepada author keywordnya gitu, author keyword atau co-authornya ya. Kalau misalkan nanti akan ada pilihan. Nah, kira-kira itu. Jadi intinya ini dilengkapi dulu seharusnya. Abstrak, author keyword, tentunya judulnya jelas ya, kemudian authornya dan seterusnya. Begitupun yang tadi data yang kita cari, working memory yang berasal dari Scopus gitu. Tapi kita ngambilnya dari POP ya. Kalau kita memiliki akun Scopus ya akan lebih baik kalau metadatanya ngambil dari Scopus langsung. Nah, ini kan kita menggunakan POP. Ini juga sama. Tadi kita baca dulu. Ini kita importnya dalam bentuk RIS tadi yang kita dapatkan dari Scopus misalkan. Kemudian kita open. Nah, sudah terbaca. Kemudian kita cari. Nah, ini ada title-nya atau judulnya. Penulisnya ada, nama jurnalnya apa lengkap, tapi abstrak dan outdoor keywordnya nggak ada.
Jadi nanti kita tidak bisa menganalisis berdasarkan keywordnya gitu. Nah ini juga sama, ini banyak yang tidak ada gitu ya, banyak yang tidak ada di sini. Berarti analisisnya hanya berdasarkan title aja gitu, atau berdasarkan nama yang sudah ada di sini. Ini kan banyaknya tidak ada ya. Nah baiknya memang kita lengkapi terlebih dahulu. Jadi ini banyak yang nggak ada, abstrak dan organnya sebagian besar tidak ada nih, data yang diambil dari POP, kemudian dari Scopus itu ternyata tidak lengkap gitu. Tuh banyak yang tidak ada. Nah kalau misalkan kita memiliki waktu karena ingin analisisnya lebih baik, ya kita tambahkan dulu abstrak dan order keywordnya. Baik, kalau sudah, nanti seperti tadi sudah disampaikan, ini dipilih semua, kemudian di ekspor tadi ya, kita ekspor ke dalam bentuk RIS, kemudian baru di running di dalam Post Viewer-nya. Baik, nah itu saya akan kembali ke Post Viewer. Nah di Post Viewer ini, nah karena tadi kita akan coba create a map based on bibliographic data yang bisa kita analisis. Yang pertama kesamaan authornya, penulisnya, dan mappingnya. Kemudian keyword co-occurrence yang tadi ya, kesamaan kata kunci jumlah yang muncul. Nah kita coba next terlebih dahulu. Kemudian di sini kan tadi kita punya datanya dalam bentuk RIS, berarti pilih yang pilihan yang ketiga. Data sumber datanya itu pilih yang ketiga, read data from reference manager files. Ini yang supportnya itu adalah RIS, EndNote, RefWork gitu ya. Nah ini kemudian kita ketik next. File yang tadi di mana? Nah kita tadi simpan filenya itu ada di dokumen ya, berarti kita harus simpan di kita harus cari sebentar. Ini filenya kita cari di dokumen, di sini tadi ya. Nah dokumen ini ada. Nah di sini bisa langsung kita pilih 3. Misalkan yang tadi yang dari Mendeley, yang dari Scopus, misalkan kita akan ambil 3-3-nya. Listnya bisa langsung kita oke. Kemudian next. Nah di sini nih, ini yang tadi tipe analisisnya itu apakah penulis atau co-occurrence. Nah, kalau kita pilih co-occurrence berarti unit of analisisnya itu adalah keywordnya ya. Misalkan kita akan analisis keywordnya, tapi database-nya tadi yang keywordnya harus kita isi terlebih dahulu. Kalau ingin bagus gitu, kita akan running sesuai dengan yang ada dulu ya, sebagai demonstrasi saja. Nah kemudian kita langsung next. Nah minimum number of occurrences-nya bisa kita pilih. Jadi misalkan minimum kesamaannya itu 5, maka akan muncul. Jadi kalau sejumlah artikel yang tadi itu, yang mana keywordnya itu yang memiliki jumlah kata yang samanya itu minimum 5 ya. Kalau kita pengen lebih banyak thresholdnya ya kita turunkan. Nah misalkan 3 aja, pokoknya ada kesamaan 3 kata kunci gitu ya, maka kita ambil data tersebut, misalkan demikian. Nah kemudian kita pilih next. Nah kan jumlah dari keyword yang dipilihnya ternyata ada 13 keyword yang memiliki minimum atau minimal 3 kata yang sama di dalam artikel-artikel yang tadi kita ambil metadatanya tersebut ya. Ini kemudian kita klik next. Nah ini, nah kira-kira ini masih bisa kita pilih sebenarnya yang mana yang memang relevan. Humans misalkan masih relevan ya, dibiarkan. Memory short term ya relevan. Female, male ini relevan nggak memori dengan laki-laki perempuan begitu ya. Kalau kita anggap masih relevan, oke. Matematik, oh iya ini bidang saya, maka kita ingin mengetahui misalkan child reading, memory short term, phonetic, attention, memory, psychological theory, dan di sini working memory. Ya, occurrence-nya 7. Yang paling tinggi itu occurrence-nya itu ada 10. Jadi kan kita minimum trace-nya dari 3 ya. Di 3. Nah, setelah itu kita finish. Nah, kita lihat apa hasilnya berdasarkan keyword. Nah, ini hasilnya berdasarkan keyword. Ada berapa cluster di sini? Kalau kita lihat ada 3 cluster. Masing-masing cluster itu memiliki warna yang berbeda.
Klaster yang pertama itu adalah yang berwarna merah gitu ya, child, female, phonetic, reading gitu. Klaster yang kedua itu berwarna hijau, human, memory, dan seterusnya, memory short term, psychological theory. Kemudian klaster yang ketiga itu yang berwarna biru, ada working memory, ada attention, ada mathematics. Nah, ini yang paling berhubungan gitu ya. Berhubungan. Nah, berarti sebenarnya dari sini kita bisa melihat atau bisa menuliskan tulisan gitu ya, mana kira-kira yang berhubungan atau mana yang paling banyak diteliti, mana yang tidak terlalu banyak diteliti, atau yang mana usianya yang sudah lama diteliti gitu. Nah, kita lihat di sini untuk tahunnya, kita lihat di overlay visualization. Nah, di sini lihat nih. Nah, ternyata ada ini yang didapatkan datanya hanya sampai 2012 ya. Yang 2012 yang terbaru. Berarti 2012 itu di sini sebenarnya metadatanya tadi sepertinya yang terambil cuman sampai ini ya. Artinya data-data yang banyak ada metadata gitu yang banyak memuat memori kata kunci itu hanya sampai tahun 2012 karena tadi belum dilengkapi di Mendeley-nya kan. Coba kita cek Mendeley-nya. Yang tadi kan yang working memory ya, working memory yang ini memang yang tahun-tahun baru di sini yang 2014 nih. Nih, nggak ada keywordnya, betul kan? Nah, nggak ada keywordnya tuh. Nah, coba kita lihat tahunnya, kita perbarui tahun yang paling barunya yang 2024 nggak ada ya. 2020 2014 saja. Apa tadi salah ngambil ya? Bentar. Nah, ini yang 2000. Oh ya, ini yang Google Scholar 2000. Oh, ini ada kekeliruan, harusnya 2024 ya, udah nggak apa-apa. Misalkan yang di Scopus ini 2021 kan. Kita klik share mechanism underlie the control of working memory and attention katanya. Nah, nggak ada kan ada keywordnya, sehingga tidak muncul di analisis di sini yang artikel, padahal kita mengumpulkan 3 metadata kan tadi. Nah, karena memang tadi yang keywordnya itu tidak lengkap. Oke. Nah, kemudian ini density ini kita bisa lihat density itu kan kerapatan itu berarti mana artikel-artikel yang banyak gitu, yang banyak sudah ditelaah oleh orang-orang gitu, oleh para peneliti. Yang di sini yang paling terang kan humans gitu ya, tentang human kata kuncinya, atau bahkan working memory-nya sendiri. Nah, yang agak buram misalkan attention di sini ya, kemudian phonetics dan seterusnya. Nah, kalau datanya seperti ini memang ini kurang banyak gitu ya, karena tadi keywordnya itu tidak lengkap. Ya, tidak lengkap karena belum kita lengkapi. Nah, tapi dari sini sudah kita bisa lihat bagaimana scientific mappingnya ya. Kalau memori itu, nah misalkan kita bicara tentang memori, short term memory kemana aja, ternyata matematik juga ada hubungan, atau matematik kemana, matematik banyak tuh hubungannya, bisa ke working memory, attention, short term memory. Tapi untuk yang working memory saja, working memory itu ternyata banyak hubungannya dengan attention dan mathematics. Nah, berarti bisa kita pilih topik untuk memperbanyak riset di sini. Tetapi kita lihat tahunnya baru nggak? Baru di sini ya, paling baru tahun 2012 ya, di sini yang paling baru. Jadi working memory dikaitkan dengan matematik dan juga attention. Ya, working memory kan hubungannya dengan attention ya. Attention itu bagaimana perhatian seseorang terhadap suatu pelajaran gitu ya. Yang kita bisa bikin topik nih berdasarkan hal ini. Oke, kita coba kembali lagi ya, create lagi. Nah, kita pilih yang ketiga sekarang. Nah, kalau yang ketiga ini create a map based on text data. Nah, ini sama. Sebenarnya ini yang dari metadata yang tadi, yang dianalisis itu adalah title, judulnya, dan abstraknya. Nah, judul dan abstrak.
dia mengeksklusif dari keyword yang dituliskan di sini ya. Coba kita lihat Mendeley-nya. Jadi yang dianalisis di sini di yang tadi yang pilihannya yang ketiga itu yang dianalisisnya itu adalah title di sini dan juga ini ada dan abstrak. Title dan abstrak ini yang akan diteliti, ya akan diolah data metadatanya. Nah, abstrak ini nanti akan dibikin potongan-potongan tuh oleh algoritma yang ada di FastViewer untuk kemudian dicari potongan-potongan tersebut dengan potongan-potongan abstrak dari semua artikel yang ada di situ. Jadi sebenarnya ngambil kata kunci juga, ya kata kunci yang di-generate oleh si FastViewer, oleh mesinnya lah, oleh algoritma yang ada di si FastViewer tersebut. Baik ya. Nah, kita kembali lagi ke FastViewer-nya. Nah, kita tinggal pilih next. Tadi datanya yang ini ya, yang RIS itu, kemudian next lagi. Filenya yang tadi tetap kita ambil 3 misalkannya, 3 kan bisa satu, bisa diambil semuanya misalkan. Dari 3 sumber metadata yang berbeda. Kemudian next. Nah, di sini kan ada tuh field from which term will be extracted. Nah, title ya, jadi judul dan abstrak. Kalau hanya ingin judul saja klik ini, kalau hanya ingin abstrak saja klik ini. Nah, tapi supaya biasanya kita matchkan aja ya title, judul dan abstraknya. Kemudian yang ini nggak usah diubah ya. Next. Kemudian ini sedang extracting term, dan sedang memotong-motong gitu ya. Counting metodenya full counting aja ya. Kemudian kita next. Nah, termnya itu akan berapa? 5 kah? Nah, kalau misalkan termnya 5 tuh, ini banyak nih, thresholdnya ada 196, nggak apa-apa. Setidaknya occurrences-nya, kejadian-kejadian yang samanya itu gitu ya, itu 5 suku lah, atau 5 term lah gitu ya, 5 potongan-potongan keyword yang dibangun oleh si FastViewer tersebut ya. Nah, kemudian ini berarti dari 3116 term 196 meet result. Jadi kalau misalkan 1 ya pasti 3196. Kalau kita pilih 1 berarti walaupun hanya 1 tidak ada yang sama dengan itu, tetap dihitung. Nah, ya kan itu tidak ada kesamaan antara satu dan lain ya. Nah, ini kita pilih 5 saja. Kalau tadi sih defaultnya di sini 10, karena 10 juga sudah banyak resultnya. Ada 75 gitu. Ya kalau misalkan mau 10 juga nggak apa-apa gitu ya. Atau mau coba 5 ya silahkan gitu ya. Ini coba 5 lah ya. Atau 5 terlalu banyak, ya udah 10 aja gitu. Di sini. Ini tergantung dari kita ya. Nah, kemudian ini next. Nah, ini kan termnya ada 75, kita maksimumkan saja. Termnya ada 75, ini akan banyak sekali. Tapi di sini the default choice is to select the 60% most relevant term. Jadi tadi makanya menginginkannya termnya itu 45 saja gitu ya. 60% dari 75 term. Kalau ini dirasa cukup ya udah ini 45 ya, karena sudah banyak 45 term juga. Gitu. Oke, kita next. Nah, term yang ini, nah yang 45 ini, kalau kurang sekali lagi bisa kita tambahkan, misalkan semuanya lah nggak apa-apa. Nanti kita bisa pilih manual mana yang tidak masuk. Nah, ini ada 75. Kira-kira yang tidak akan kita analisis yang mana? Nah, ini kita lihat occurrences-nya, yang paling banyak muncul itu memori. Ada 794 dari title dan dari potongan-potongan abstrak yang tadi. Ini 307 working memory, effect. Nah, kalau misalkan kita menganggap ini memenuhi semua gitu. Short memory, working memory masuk di sini, ada skizofrenia, ada comprehension, research misalkan ini nggak terlalu hubungannya, time juga nggak ada, term juga mungkin nggak masuk misalkan gitu ya. Number juga kurang informatif gitu. SDAD ini masuk, ini salah satu, ini hubungannya dengan working memory ada ya. Nah, ini salah satu
apa namanya itu, strain dari berkebutuhan khusus ya, yang ADHD ini. Nah, WMC itu apa gitu, misalkan ini years enggak, misalkan language ya boleh. Kalau language ada hubungannya dengan working memory. VWM misalkan nggak ada hubungannya. Nah, udah berarti kita sudah menghilangkan beberapa term yang menurut kita term tersebut nothing to do gitu, nggak ada hubungannya dengan yang akan kita analisis. Setelah itu baru kita klik finish. Tunggu ya, ini kan semakin banyak dia akan semakin lama. Nah, pertama kita lihat dulu, nah semakin banyak datanya. Nah, ini karena berhubungan dengan memori. Nah, ini yang paling banyak ini memori. Kalau kita ingin tahu, kalau ingin lihat ini ada berapa klaster, lihat di item. Ini ada 7 klaster. Klaster yang pertama ability. Nah, jadi kalau kita ingin melihat, saya ingin tahu tentang apa namanya itu, working memory-nya di mana. Nah, itu di filter aja. Yang paling working memory misalkan kita cari di sini, working memory itu ada di sini, dia ada di cluster ke-1. Kita klik saja working memory. Nah, di sini dia, ini working memory. Berhubungan dengan yang mana saja working memory itu. Ya, itu kan bisa kita lihat. Oh, ini working memory. Gitu ya. Nanti kita cari itu, cari apa namanya itu, networknya. Kita cari networknya. Nah, ini semakin besar, ini berarti memang ini karena memori itu menjadi utama, berarti dia yang paling banyak kata kunci yang muncul. Nah, working memory capacity misalkan ini. Oh, ini ada dengan child gitu dan seterusnya, tapi dia antar cluster. Di dalam clusternya sendiri ada apa hubungannya? Ya bisa dengan individual difference, memory capacity, behavior dan seterusnya. Memory load, di sini ada memory load. Misalkan yang tertarik dengan memori, bagaimana pemrosesan informasi di memori, atau bagaimana visual working memory. Visual working memory berarti bagaimana working memory yang terkait dengan menerima reseptor secara visual. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini apa saja topiknya? Apakah sudah banyak atau tidak? Nah, ini belum terlalu banyak ya, karena memang bulatannya juga tidak sebanyak yang memorinya. Untuk lebih jelas itu ada di density visualization. Nah, kalau ingin kita melihat di overlay visualization, nah ini baru muncul kan yang 2014 tuh. Berarti sudah mulai terbaca. Kalau tadi kan hanya 2012. Nah, ini misalkan impairment. Apa hubungannya impairment? Nah, impairment dengan ability, dengan age. Nah, yang paling terkini itu terkait dengan impairment mengenai function misalkan begitu. Nah, ini memang harus dibaca artikel-artikelnya juga untuk kita bisa mengetahuinya. Gitu. Ini density-nya memori. Nah, berarti dari densitas ini mungkin bisa juga kita lihat mana sih yang memang belum terlalu banyak diteliti oleh orang. Oh, ternyata terkait dengan impairment gitu kan. Impairment ini masih sedikit nih. Gitu. Kita lihat impairment itu suatu riset yang masih, oh ini impairment itu kan hijau ya. Hijau berarti ini sekitar tahun 2013-2014 lah, udah agak lama. Yang terkini sekarang yang dekat ke 2014, karena tadi datanya juga kita ambil 2014 ya, tadi mungkin ketika pencariannya. Nah, ini function, maintenance, dan short memory. Nah, istilah short memory, kita lihat short memory itu kan ungu ya. Ungu itu berarti udah lama nih, 2012. Itu mungkin riset tentang ini sudah banyak dilakukan dan juga sudah lama gitu terkait dengan short memory. Tapi kalau dilihat dari density-nya memang ini masih kecil gitu ya, masih sedikit, masih bisa kita membuka peluang untuk melakukan penelitian. Misalkan kita ingin mengetahui tentang matematik ya, mathematics. Ada nggak kata kuncinya, kena nggak matematik? Ada di klaster 1. Nah, ini matematik nih. Nah, matematik ini hijaunya kekuningan ya, berarti sudah ya mulai mendekati tahun 2014. Coba kita perkecil ya, ini yang matematik itu kemana saja dia arah yang matematik. Nah, di sini
Nah, ini matematik itu hubungannya dengan mana saja? Oh, ternyata berhubungan juga dengan bahasa gitu, dengan performance ya, capaian, dengan memori gitu. Kemudian dengan task itu, dengan tugas dan seterusnya di atasnya juga ada ya. Nah, itu mappingnya. Jadi riset tentang matematik atau dihubungkannya terkait dengan working memory ini, apa saja sih yang diteliti berdasarkan metadata dari jurnal-jurnal yang kita ambil tadi. Gitu ya, kira-kira ini memory capacity ini ada hubungannya dengan matematika enggak, kapasitas memori. Nah, di sini belum ada nih. Ya, kapasitas memori dengan matematik. Nah, mungkin ini bisa dijadikan riset juga hubungannya. Karena belum ada yang menghubungkan antara matematik dengan kapasitas memori. Nah, kira-kira seperti itu ya. Cara membacanya lah. Jadi lihat kalau bicara hubungannya apa dengan gap, ya mungkin riset yang memang belum banyak diteliti oleh orang lain tapi recently gitu, lihat di tahunnya, maka kita lihat di overlay visualization ini. Nah, kalau densitas untuk melihat mana di antara topik working memory ini yang memang banyak sekali diteliti kaitannya dengan apa dan tentang apa. Nah, ini matematik kan masih jarang gitu. Berarti ini bisa kita kaitkan dengan semua term-terms yang ada di sini. Gitu. Ya. Begitu kira-kira working memory training. Ya, ini misalkan dengan ADHD gitu ya. Ini terkait dengan berkebutuhan khusus gitu ya. Apa hubungannya? Ada enggak? Nah, ternyata ada hubungannya dengan memory training gitu. Adakah hubungannya dengan ya di sini dengan memori jelas ya. Komponen apa di sini? Nah, ini harus kita baca artikelnya. Hubungannya dengan komponen tadi. Kemudian ternyata dengan ADHD atau ADHD ini berhubungan. Nah, topik-topik ini, kata-kata kunci yang ini bisa menjadi topik-topik riset kita yang akan kita teliti berdasarkan jaringan-jaringan yang dibentuk oleh si Voss viewer ini gitu. Baik, itu kira-kira ya untuk silahkan mencoba. Intinya adalah ketika kita akan menganalisis menggunakan Voss viewer, tentunya metadatanya tadi harus kita periksa. Nah, salah satu alatnya menggunakan Mendeley Desktop supaya memang abstract, order keyword, kemudian title-nya memang sudah benar. Disitulah nanti akan dilihat bagaimana mapping keterkaitan gitu ya, atau mappingnya scientific mapping antara dari artikel-artikel yang memang kita kumpulkan dari publish or perish. Oke, mungkin itu kira-kira pengantarnya. Selamat mencoba ya. Nanti untuk lebih jelas tentunya bisa dipelajari, dibaca manual dari Voss viewer-nya atau dengan membaca literatur yang lain terkait dengan bagaimana analisis bibliografi. Oke, terima kasih.